Dalam hidupku saya selalu memikirkan materi. Apapun arah hidupku setelah bangun, tetap materi. Dengan kata lain, cuan. Kalau nodok, biasa dengan virus takal kue dan pastor. Kami apa buatnya? Baru bangun langsung uang. Sepertinya tujuan hidupku mengarah ke situ. Dan iman, hal-hal rohani menjadi tertinggalkan, menjadi rendah. Saya ke gereja bisa dikatakan sebulan 4 kali, bagi-bagi remes-remes 2 kali saja. 2 kali hari ini lupa berbisnis ngaku pastor. Kaptes pikiranku lama cuan. Gunung ketidakhadiranku di dalam gereja menjadi uswah. Lalu bagaimana pastor? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengurangi itu? Saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan kita hari ini, kita memang diberi masukan, terutama Injil hari ini. Memang dalam kehidupan kita, lagu bagi Cina, ije Ipan, ije Mesir, kalau semua nama-nama Malaysia, isi Jawa, isi siap. Tidak, ada prosesnya, ada pelan-pelan. Seperti sirik dari beberapa orang, terutama satu orang bapak itu, merasa bahwa hidupnya ini hampa, hidupnya ini terus. Karena tujuannya sudah jelas, hal-hal duniawi. Maka terkadang dia tidak menerima, mendapat kepuasan. Bagaimana dia bisa kembali ke laptop? Bagaimana dia bisa kembali kepada, ya maunya adil lah. Setengah untuk rohani, setengah untuk dunia. Okay. Dan itulah yang mau dikatakan Yesus, dibuat Yesus dalam bacaan kita hari ini. Bahwa kita, para murid, disadarkan kembali oleh Yesus yang bangkit. Dia 3 kali. Hari yang ketiga Yesus menempatkan diri. Hari pertama merem-rem. Hari kedua ke murid di Emmaus. Hari ketiga. Lalu apa yang terjadi? Mereka ini kembali ke tugas utama. Tujuan utama masalah duniawi, mencari bagaimana supaya bisa hidup. Petrus berawal, mari kita pergi kembali. Padahal Petrus, kebanyakan murid-murid Yesus itu penjara ikan, ahli-ahli penjara ikan. Tapi kenapa semalam suntuk sampai pagi tidak dapat apa-apa? Tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus datang kembali dengan menampakkan diri. Lalu mau dikatakan Yesus di situ, kalian harus dekat dengan saya. Kalian harus paham bahwa tanpa percaya kepadaku, tanpa mengerti kehadiranku dalam hidupmu, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Sebentar saja itu nanti, dan kamu akan paham bahwa saya, ya kamu percaya tentang saya, kata Yesus, tapi tidak mempercayai kehadiranmu dalam hidupmu. Dan itulah yang membuat kita bisa memahami dimensi iman, dimensi rohani. Dan Yesus kembali mengatakan, Nahanim dah kau tidak berkait, ahli kau, hebat kau, tapi tidak ada kau dapat. Biasanya mereka ini asal kelam dapat ikan banyak, kali ini tidak. Yang mau dikatakan di situ, hati-hati bahwa engkau sudah merubah hidupmu.
bahwa aku harus hadir di setiap hidupmu. Jangan hanya percaya, tapi yakinilah bahwa aku selalu hadir di dalam dirimu. Maka saudara-saudari, lewat Minggu Paskah yang kedua ini, Yesus mau mengatakan kepada kita, kepada saya juga, saya merenungkan, kita bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, bukan sekedar kita mengimani Yesus, kita membuat selebrasi, membuat liturgi hebat, kita ikuti kegiatan gereja, itu tanda percaya akan gereja Katolik, akan Yesus. Dan para murid pun demikian, hanya percaya saja, sudah, Yesus bangkit, kau bangkit dia kau. Tapi mereka dalam kehidupan sehari-harinya tidak meyakini bahwa Yesus hadir di dalam tugas mereka, bahwa Yesus hadir di dalam setiap gerakan jantung mereka. Kalau mereka paham Yesus hadir, mereka tahu apa tugas mereka, apa tujuan hidup mereka. Tujuan hidup mereka bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Begitu Yesus selalu menampakkan diri, meluruskan tujuan hidup para muridnya. Pada akhirnya mereka paham. Mereka tidak paham karena apa? Mereka tidak menyadari bahwa Yesus hadir di dalam pertemuan mereka, dalam tugas mereka, dalam hidup mereka. Bukan hanya sekedar percaya, yakin. Maka setelah Yesus menampakkan diri yang ketiga kali, mereka baru mengerti, loka bagai tugas anak, loka kita salah ini. Laku kita suruh Yesus, tugas yang semula itu kita dalami, kita kembangkan. Kita menjadi pewarta Yesus yang bangkit, membangkitkan banyak dunia, membangkitkan semangat orang, membangkitkan iman orang. Itu tugas kita. Maka lewat Paskah yang ketiga ini, para murid menjadi sadar bahwa bukan rupanya itu tujuan hidup kita. Demikian Petrus mulai mengakukan imannya, mengakukan kesalahannya. Tuhan, kami sudah salah. Apa yang harus kami buat setelah peristiwa ini? Jadi untuk kita, saudara-saudari, kita juga diajak oleh bacaan kita hari ini sama seperti Yesus. Dalam arti kita bukan hanya percaya, bukan hanya Katolik saja, bukan hanya dikatakan dia orang yang rajin ke gereja, bukan hanya dikatakan dia pengurus selama-lamanya, bukan hanya dikatakan tak tergantikan pengurus lingkungan ini hebat. Itu nampaknya percaya kepada gereja Katolik, memberi diri. Bukan hanya itu, tapi Yesus mengatakan lewat iman kita, lewat jabatan-jabatan yang ada itu, apakah kita sadari dalam hidup kita hadir Yesus, dalam bisnis kita hadir Yesus. Dia hadir di situ, baik bisnis kita sehat atau berhasil atau tidak berhasil, Yesus datang, hadir. Dan disitulah kita dinasihati Yesus lewat Injil hari ini. Maka dengan demikian, apapun tugas kita di dunia ini bisa menjadi cara kita mewartakan Yesus yang bangkit, menyemangati orang lain, membangkitkan iman orang lain. Karena kita sadar bahwa di mana aku ada, hadir Yesus. Aku dipakai oleh Yesus untuk membangkitkan iman orang. Ulah mereka membangkitkan kemarahan orang. Berapa siang kita katakan aplaus kita. Sekali bangkitkan dari kemarahan ini. Lalu syukur dari benar. Bukan itu maksudnya. Atau dalam tugas-tugas yang lain. Kata Yesus mengatakan, kalian adalah saksi kebangkitan. Jangan takut seperti bacaan pertama. Mereka memang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Itu kalau mereka sadar bahwa Yesus hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi Yesus yang lain yang membangkitkan semangat hidup orang. Semoga Tuhan memberkati kita.
kita, supaya kita juga sama seperti rasul-rasul yang kemudian pelan-pelan sadar bahwa Yesus hadir dan Roh Kudus membantu kita dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita menjadi saksi kebangkitan entah apapun tugas kita, dan kita menyadari bahwa Yesus selalu menemani kita, dan itulah menyemangati kita, membangkitkan hidup kita, dan Tuhan tetap bersama dengan kita. Semoga Tuhan memberkati bersama, memberkati kita semua. Amin.